Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Laksmana Krisnadian Putra dengan NIM 176212107 kelas A3 reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan judul seminar proposal saya, yaitu Perencanaan dan Perancangan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kaum Difabel berbasis Empowerment di Sudirman dan Pasar Selatan, Bali. Latar belakang permasalahan data penyandang disabilitas menurut SUPAS 2015 dipaparkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan mengenai penyandang disabilitas dalam beraktivitas masih sebatas wacana. Hal ini tertuang pula pada UU Nomor 4 Tahun 1997 dengan tegas menyatakan sebagaimana warga masyarakat lainnya penyandang cacat berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Berikut persentase penduduk pada umur 10 tahun ke atas yang mengalami disabilitas menurut provinsi di Indonesia tahun 2015, bahwa Bali tercatat menduduki 10 besar penyandang disabilitas yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Penduduk Bali yang menyandang disabilitas tercatat 9,57%. Adapun jenis disabilitas tertinggi yaitu kesulitan melihat sebesar 30% dan terendah yaitu kesulitan mengurus diri sebesar 5%. Latar belakang permasalahan data penyandang disabilitas menurut Rikesdas 2018 bahwa mengalami kenaikan proporsi penyandang disabilitas di Bali sebesar 19,2%. Ditinjau dari pendidikan dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan sebesar 30,70% dan ditinjau dari karakteristik sebesar 26,70%. Penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, persentase wanita menyandang disabilitas lebih banyak dibandingkan pria, yakni sebesar 25,2%. Jika ditinjau dari usia, penyandang disabilitas tertinggi berada pada kelompok usia sebesar 29,6%. Dan ditinjau dari karakteristik tempat tinggal, diketahui bahwa pedesaan merupakan daerah dengan penyandang disabilitas lebih banyak dibandingkan perkotaan sebesar 22,1%. Berikut data mengenai jumlah penyandang disabilitas menurut kelompok usia di Provinsi Bali 2020. Bersumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, diketahui bahwa penyandang disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia 41-50 tahun. Selanjutnya, data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis pekerjaan di 34 provinsi. Diketahui bahwa petani menduduki posisi tertinggi sebanyak 238.000 orang dan jenis pekerjaan terendah yaitu pegawai BUMN dan BUMD sebanyak 357. Berdasarkan data menurut Departemen Sosial RI tahun 2008 bahwa penyandang disabilitas yang menganggur lebih banyak sebesar 74,4%, atau jika dikalkulasikan sebesar 1,5 juta penyandang disabilitas. Adapun rumusan masalah dalam perencanaan dan perancangan pusat pengembangan dan pelatihan kaum difabel, yaitu bagaimana penerapan desain disabilitas, bagaimana bentuk dan tampilan bangunan disabilitas, bagaimana konsep dasar dan tema yang diterapkan. Adapun batasan dan ruang lingkup penelitian diantaranya ruang lingkup yang meliputi 4 aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek perancangan, aspek struktur, dan adapun batasan-batasan diantaranya batasan fungsi, batasan lokasi, dan batasan perencanaan yang dapat dilihat pada slide berikut. Adapun skema dari pengertian judul menurut para ahli diantaranya menurut George Terry tahun 1975, perencanaan adalah pemilihan dan mengumumkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut John Batts and Gary Grudnitsky 1986, perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi tertentu.
Menurut Rifai dan Sagala 2011, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan bukan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Menurut John Maxwell 1995, seseorang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang siasatnya menganggur atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal. Menurut Slamet 2003, definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan sesuai dengan inisiatifnya. Menurut Jamaluddin, Ratniarsih, dan Wijayanti 2013, pusat pengembangan adalah suatu sarana yang mewadahi suatu kelompok tertentu yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Saraswati Suroso Nirwati 2020, pusat pelatihan mewadahi seluruh kegiatan, baik kegiatan utama, kegiatan penunjang dalam rangka pelatihan tertentu. Fasilitas berupa bangunan gedung tersebut membutuhkan energi dan menghasilkan emisi yang tidak sedikit. Menurut PMI 1997, dalam ADI 2003, pemberdayaan merupakan membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait diri mereka dan meminimalisir efek hambatan sosial dan pribadi dalam melaksanakan kegiatan. Menurut Listia dan Damawani 2018, kaum disabilitas yang banyak berminat untuk mau bekerja adalah disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunawicara. Berdasarkan studi literatur, menurut Angki Yudhistia selaku pendiri Disable Enterprise atau Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Difabel mengatakan bahwa keunggulan pekerja difabel adalah mampu fokus dan berdedikasi tinggi. Adapun sisi positif dari kaum difabel diantaranya memiliki bakat, ingin mandiri, memiliki kemauan untuk maju dan terampil, sedangkan sisi negatif dari kaum difabel antara lain menganggur, susah bergaul, tidak memiliki gaji tetap, dan kurang percaya diri. Standar-standar yang harus terpenuhi dalam spesifikasi proyek menurut Westman 1981 dan Holmes James 1998 diantaranya asas aksesibilitas yang meliputi keselamatan, kemandirian, kemudahan, dan kegunaan, fenomena perilaku yang meliputi legalitas, kenyamanan, sosialitas, aksesibilitas, dan lain-lain. Setting ruang meliputi bentuk, pengawaan, penataan, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Solahuddin, tahun 2007, adapun pengaruh setting ruang terhadap aksesibilitas pada ruang. Berikut beberapa contoh ruang yang dijadikan sampel, yaitu ruang resepsionis, ruang kantor, ruang kelas, ruang fisioterapi, ruang sosial, dan toilet. Misal, ruang resepsionis memiliki ukuran dan bentuk kruk yang aksesibel dan kursi roda yang berada di ruang resepsionis ini memiliki ukuran dan bentuk yang tidak aksesibel. Berikut data yang dijabarkan dapat dilihat di slide berikut. Deskripsi objek atau preseden yang telah diteliti berada di Annika Linden Center. Adapun latar belakang berdirinya Annika Linden Center di Bali. Sebelum adanya Puspadi dan lembaga yang lain tergabung dalam Annika Linden Center bernama Yakum, yaitu Yayasan Kemanusiaan Kesehatan untuk Umum. Annika Linden Center melepas ikatan dengan Yakum Jogja dikarenakan sudah berbadan hukum di tahun 2013, memiliki tujuan sosialisasi, pendataan, dan mengcover atau membantu kaum disabilitas yang membutuhkan. Annika Linden Center berdiri tahun 1999 hingga sekarang, memiliki 3 lembaga, diantaranya Puspadi Bali, YPK Bali, dan YRS Bali. Tinjauan fasilitas
dan jenis material di Anika Linden Center, di antaranya lobi, ruang terapis, bengkel protetik, ortopedik, taman, existing luar bangunan, kantor, parkir, ruang komunal, dan lain-lain. Adapun material yang dibagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen atas yang terdiri dari plafon, struktur atap, dan genteng, elemen samping yang meliputi dinding, dan elemen bawah yang meliputi lantai dan struktur fondasi. Kondisi existing ruang dan pola organisasi bangunan di Linden Center menerapkan pola organisasi klaster pada bangunannya dengan mengelompokkan bangunan yang homogen. Adapun penempatan dan gambaran dalam ruang yang ada di Anika Linden Center dapat dilihat di slide berikut. Setting bangunan Anika Linden Center terhadap iklim Kota Denpasar dapat dilihat pada tapak Anika Linden Center memiliki 3 kriteria waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Pada pagi hari, area sekitar tapak memiliki tingkat kesejukan berkisar 30%, hangat 50%, dan panas berkisar 20%. Pada siang hari, area sekitar tapak memiliki tingkat kesejukan berkisar 10%, hangat 40%, dan panas 50%. Pada sore hari, area tapak memiliki tingkat kesejukan berkisar 40%, hangat 40%, dan panas berkisar 20%. Adapun penghawaan alami dan buatan yang terdapat pada ketiga lembaga yang ada di Linden Center. Untuk penghawaan alami di Puspadi Bali menggunakan jendela dengan persentase 80% dan partisi 20%. Untuk penghawaan alami di YPK dan YRS Bali menggunakan jendela dengan persentase 90% dan partisi 10%. Lalu untuk penghawaan buatan Puspadi Bali menggunakan AC dan persentase 60% dan kipas angin 40%. Untuk penghawaan buatan YPK dan YRS Bali menggunakan AC dengan persentase 70% dan kipas angin 30%. Setting bangunan Anika Linden Center terhadap tapak. Adapun beberapa penjabaran yang berkaitan dengan tapak seperti kontur tapak, analisa waktu pada tapak untuk mengetahui suhu, rute pada tapak, dan batas-batas tapak di Anika Linden Center. Untuk kontur tapak sendiri, bangunan ini berdiri tanah yang landai yang memungkinkan membangun fasilitas terutama bagi kaum difabel. Analisa waktu pada tapak memungkinkan untuk mengetahui perbedaan suhu ruangan. Suhu di pagi hari berkisar 24 derajat Celcius, siang hari berkisar 30 derajat Celcius, dan sore hari berkisar 25 derajat Celcius. Rute pada tapak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rute utama yang berjarak 0,42 km, jalan gang utama yang berjarak 1 meter, dan jalan gang kecil yang berjarak 2 meter. Kemudian untuk batas-batas tapak di arah utara, bangunan terdapat perumahan warga. Dari arah timur, bangunan terdapat gang kecil. Dari arah selatan, terdapat lahan kosong dan lahan persawahan. Dan dari arah barat, terdapat laundry baju dan perumahan warga. Adapun ukuran standar ruang bagi disabilitas yang ada di Anika Linden Center, sebagai contoh ruang lobi. Untuk pola sirkulasi yang digunakan adalah pola sirkulasi network, yang dimana pola sirkulasi dapat menghubungkan ruang-ruang lainnya. Untuk posisi dan kerb keselamatan memiliki ketinggian kerb antara 65 mm sampai 75 mm. Untuk posisi pemberhentian 86,5 sampai 100 cm, lebih tinggi dari rem dan pemberhentian. Untuk kemiringan ram memiliki 3 kriteria kemiringan, yaitu terlalu curam 1/6, curam menengah 1/10, dan kemiringan lembut 1/14. Untuk spesifikasi yang lain pada bangunan Anika Linden Center dapat dilihat sebagai berikut. Adapun kriteria dari pengunjung dan pengelola di Anika Linden Center. Untuk pengunjung yang dominan datang ke Anika Linden Center yaitu pengunjung non-difabel seperti wisatawan lokal, pelajar, dan lain-lain. Lalu difabel tunadaksa yang berumur 8-60 tahun dengan genre pria dan wanita yang memiliki profesi sebagai pelajar, tukang jahit, atlet, dan lain-lain. Untuk pengelola dominan dengan pekerja yang non-difabel, pengelola di Anika Linden Center dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu tim manajemen, tim penjangkauan komunitas, tim bengkel prostetik dan ortopedik, dan tim program disabilitas. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun beberapa aktivitas yang ada di Anika Linden Center yaitu pengukuran alat bantu kaki,
pelatihan alat bantu kaki palsu, kegiatan workshop, pameran lukisan, terapi anak penyandang tunagrahita, pembuatan kaki palsu, kegiatan rapat, dan lain-lain. Adapun persyaratan arsitektur pada ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi dan ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah untuk dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai. Adapun ukuran dan detail penerapan standar dijelaskan melalui gambar berikut. Adapun persyaratan arsitektur pada jalur pemandu yaitu tekstur ubin mengarah per motif garis-garis menunjukkan arah perjalanan, tekstur ubin peringatan bulat memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya, daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu, pemasangan ubin bertekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin existing. Adapun ukuran dan detail penerapan standar dijelaskan melalui gambar berikut. Adapun persyaratan arsitektur pada jalur pedestrian yaitu permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, berstruktur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan. Kalaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Kemiringan maksimum 2 derajat dan pada setiap jarak 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm. Adapun persyaratan arsitektur pada toilet yaitu toilet atau kamar kecil umum yang aksesibilitas harus dilengkapi dengan tampilan rambu atau simbol dengan sistem cetak timbul penyandang cacat pada bagian luarnya. Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm. Adapun persyaratan arsitektur pada lift yaitu untuk gedung lebih dari bangunan 5 lantai harus menyediakan minimal 1 buah lift yang aksesibel. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift maksimal 1,25 cm. Adapun persyaratan arsitektur pada area parkir yaitu tempat parkir penyandang difabel terletak pada rute terdekat menuju bangunan. Jika tempat parkir berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna kursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya. Usulan, tema, dan konsep dasar dan syarat kehandalan struktur dan utilitas. Tema yang diimplementasikan pada bangunan nantinya yakni Neo-Bali Style dengan konsep regionisme. Struktur yang digunakan antara lain substruktur yang digunakan adalah fondasi batu kali yang termasuk material dalam alam disesuaikan dengan pengguna. Superstruktur yang digunakan disesuaikan dengan pengguna, dalam hal ini para penyandang disabilitas. Superstruktur yang digunakan adalah ilalang dengan struktur kayu. Utilitas yang digunakan antara lain pencahayaan yang diterapkan adalah pencahayaan alami dan buatan. Penghawaan yang diterapkan adalah penghawaan alami dan buatan. Limbah yang dihasilkan terbagi menjadi 2 macam yaitu limbah padat dan limbah cair. Air bersih yang disediakan untuk galeri kerajinan tenun ini menggunakan PDAM. Air kotor dari toilet akan ditampung dalam septic tank untuk kemudian disalurkan ke saluran pembuangan kota. Untuk listrik yang akan digunakan berasal dari PLN. Sistem distribusi sampah akan menggunakan sistem pengumpulan di setiap masa bangunan yang kemudian akan dikumpulkan pada ruang sampah pusat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif melalui observasi lapangan, wawancara, survei, dan studi literatur. Metode pengolahan data yang digunakan diantaranya metode deskriptif dan metode statistika. Rencana tahap berikutnya meliputi merumuskan program fungsional,
merumuskan program ruang, merumuskan program site, dan merumuskan transformasi konsep dan desain. Adapun kelompok fungsional penghuni bangunan, yaitu pria, wanita dengan rentan usia 6-55 tahun dengan jenis civitas disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas intelektual. Disabilitas fisik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu tunadaksa yang memiliki kecacatan pada bagian tangan dan tunadaksa yang memiliki kecacatan pada bagian kaki. Kemudian disabilitas sensorik yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Dan terakhir disabilitas intelektual yang dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lambat dalam belajar dan lambat dalam beraktivitas. Adapun kegiatan dan aktivitas yang dilakukan penghuni bangunan nantinya memiliki 4 kriteria, yaitu aktivitas umum, aktivitas pembelajaran, aktivitas pelatihan dan keterampilan, dan aktivitas terapi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di slide berikut. Adapun kelompok fungsional pengelola bangunan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu pengelola dengan disabilitas dan pengelola dengan non-disabilitas. Pengelola memiliki rentan usia 18-55 tahun. Pengelola sendiri terdiri dari pria dan wanita. Adapun struktur organisasi manajemen yang meliputi direktur, manajer administrasi, manajer keuangan, koor pendidikan dan pelatihan, ortopedis, protestis, cleaning service, satpam, terapis, dan tukang kebun. Untuk aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas umum dan aktivitas pengelola. Untuk lebih lengkapnya mengenai kelompok fungsional dapat dilihat di slide berikut. Adapun analisis kebutuhan ruang dan sirkulasi ruang. Berikut beberapa ruang dan penjelasan sirkulasi yang akan direalisasikan. Di antaranya hunian yang memakai sirkulasi radial, workshop pelatihan jahit baju yang memakai sirkulasi linier, workshop pelatihan komputer yang memakai sirkulasi grid, workshop pelatihan pahat kayu yang memakai sirkulasi grid, workshop pelatihan mengrajin rotan yang memakai sirkulasi radial, workshop pelatihan otomotif yang memakai sirkulasi radial, workshop pelatihan manajerial yang memakai sirkulasi linier, workshop pelatihan marias yang memakai sirkulasi linier. Berikut analisis hubungan ruang-ruang yang direncanakan dapat dilihat di slide. Dapat jelaskan bahwa ruang yang berdekatan disimbolkan dengan garis lurus, ruang yang jauh disimbolkan dengan titik, dan ruang yang berjarak sangat jauh disimbolkan dengan garis putus-putus. Selain itu, adapun besar kecil ruangan disimbolkan melalui warna. Untuk ruang yang berwarna kuning memiliki ukuran ruang yang kecil dan cukup luas. Adapun warna oranye memiliki ukuran ruang yang sedang dan luas, dan warna merah memiliki ukuran ruang yang besar dan sangat luas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.